Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, ini yang benarnya, teman-teman. I got so much motherfucking design on right now. Kami dari kelompok 8 Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rina Mirja MPSI Psikolog dengan materi manajemen waktu. Kami ada Azmi Oktari Harahap, Nurul Fadilah Nasution, Buti Sarmasi Tompul, Armi Fahita Harahap, dan Ihsan Rahmadi. Baik teman-teman, selamat menyaksikan video kami. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa definisi manajemen. Secara etimologis, kata manajemen adalah terjemahan dari manajemen yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti mengatur. Nah, yang kedua ada manajemen diri. Manajemen diri secara sederhana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen memiliki dua arti, yaitu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tepat sasaran dalam hal mengatur. Kemudian apa arti diri atau saya? Apakah yang kita sebut diri itu adalah akumulatif dari pikiran kita, seperti yang dikatakan David J. bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Yang kita sebut diri, pribadi, individu adalah totalitas manusia sebagai perpaduan dari jasad dan rohani, fisik yang bisa kita lihat, dan sesuatu yang terlihat yang menggerakkan fisik, hati, pikiran, dan jiwa. Nah, teman-teman, untuk mengembangkan manajemen diri secara efektif, perlu mengambil langkah-langkah sistematis melalui prosedur yang jelas. Mengarahkan tindakan yang dilakukan oleh guru merupakan upaya mengajar menyelesaikan masalah. Nah, yang ketiga yaitu tentang manajemen waktu. Waktu merupakan salah satu hal yang termahal di dalam hidup ini. Tetapi banyak orang mengatakan tidak memiliki waktu, tidak cukup waktu untuk membaginya, atau bahkan membuang-buang waktu dengan percuma. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa 24 jam tidaklah cukup bagi saya. Saat waktu berlalu begitu cepat dan tidak bisa kembali pada masa itu lagi, tetapi kita tidak melakukan apapun selama waktu itu berlalu, maka ingatlah bahwa sesaat dari waktu Anda hanya akan mengurangi usia Anda. Seperti dalam sebuah ungkapan, yaitu waktu adalah nafas yang tidak mungkin akan kembali. Syekh Abdul Malik Al-Qasim berkata, waktu yang sedikit adalah harta yang sangat berharga bagi seorang muslim di dunia ini. Waktu adalah nafas yang terbatas dan hari-hari yang harus dihitung. Jika waktu yang sedikit itu sesaat atau beberapa jam berlangsung selama satu buah yang baik, maka dia sangat beruntung. Sebaliknya, jika waktunya terbuang percuma dan terbengkalai, ia benar-benar rugi dan waktu yang hilang tidak dapat diperoleh kembali selamanya. Nah, apa sih tujuan dari manajemen waktu? Tujuan dari manajemen waktu adalah produktivitas, yaitu rasio pengeluaran dengan masukan seimbang. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya dalam mencapai tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Namun, manajemen waktu bukan hanya tentang menghabiskan waktu. Orang bisa mengatur waktu, menetapkan urutan pentingnya tugas-tugas manual, dan memfokuskan waktu dan energi pada tugas-tugas tersebut. Tugas penting dulu. Pengendalian diri sangat efektif dan efisiensi
bila diterapkan di sekolah untuk membantu peserta didik yang sedang menghadapi berbagai masalah yang disebabkan oleh kurang mampunya dalam memanajemen waktu. Jadi, hasil dari riset kami selama lebih kurang 2 minggu menyimpulkan bahwa anak-anak MDTA Nur Hayati dapat memanajemen waktu mereka di mana hari demi hari semakin baik kualitas dan semakin disiplin mereka dalam mengatur waktu mereka untuk lebih baik lagi. Dan kami ada mengambil 5 anak terbaik yang berhasil memanajemen waktu mereka sangat baik. Berikut kami akan menampilkan video riset kami di MDTA Nur Hayati. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kami akan menampilkan tutorial membuat media pembelajaran yaitu buku agenda untuk memanajemen waktu. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Nah, di dalam dunia pendidikan, kita tahu bahwa suatu proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien jika tenaga pendidik dan peserta didik berkesinambungan antara satu sama yang lain, memiliki rasa saling menghargai dan menghormati, tetapi dalam hal ini perlu adanya suatu pengaturan atau manajemen. Memanajemen adalah kunci utamanya para tenaga pendidik adalah contoh bagi peserta didik. Maka dari itu, sebelum tenaga pendidik mengatur tentang peserta didiknya, ada baiknya tenaga pendidik terlebih dahulu mengatur diri dan waktunya karena seorang pendidik adalah public figure, motivator, agent of change, dan teman bagi peserta didiknya. Jadi berikanlah contoh yang baik kepada peserta didiknya dengan menampilkan melalui memanajemen diri dan memanajemen waktu. Datang tepat waktu ke sekolah, berpakaian rapi dan sopan, dan mengatur setiap kata dan bahasa yang diucapkan. 1, 2, 3, bersiap. Mulutnya dikunci.
video pembelajaran dan video riset kami selama di MDTA Nur Hayati. Kami kelompok 8, mohon maaf jika ada yang salah. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.